Oke, selamat datang kembali untuk adik-adik semua. Terima kasih telah menonton channel Simat ya. Jadi tiga pertemuan awal kita telah membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Hari ini kita membahas mengenai yang namanya fungsi. Fungsi ini juga merupakan topik yang penting ya, karena dia juga sering ditanya di soal UN maupun untuk ujian PTN ya. Terutama untuk nanti fungsi inverse maupun fungsi komposisi ya. Yuk langsung aja kita mulai ya. Nanti ini ada dua kali pertemuan untuk fungsi. Yang pertama kita bahas mengenai definisi awalnya saja ya. Nanti kalau kita bicara fungsi, kita harus memahami yang namanya definisinya. Yaitu definisi apa gitu kan? Berarti untuk setiap A elemen dari A ya, itu nanti ya, dipasangkan tepat satu ya, tepat satu, tepat satu di B elemen dari B. Jadi tepat satu. Artinya apa? Berarti pasangan A ini tidak boleh dua, harus satu di B. Ya, jadi kalau Pak buat nanti kira-kira gambarnya seperti ini. Berarti kalau kita ini misalkan ini himpunan A, ya, ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Anggota A besar itu kita buat adalah A kecil, ya. Ini yang B ya. Ini B, kita hapus dulu yang ini. Ini B, oke. Nanti ini anggotanya A kecil, ini anggotanya adalah B kecil. Nah, nanti kita hubungkan A itu ke B. Nah, ini dia. Berarti nanti ini dapat disimbolkan dengan FA itu hasilnya adalah B. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi. Ya, biar lebih paham, coba kita buat dulu contoh yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Ya, jadi kalau coba buat ini himpunan A, ya, nanti ini himpunan B, ya. Bapak buat nanti anggota A itu misalkan angkanya 1 dan 2. B itu 3 dan 4 gitu ya. Nah, satu ini Bapak hubungkan ke 3. Baru 2 ini Bapak hubungkan ke 3. Nah, kalau ini fungsi enggak? Iya, ini merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Nah, karena setiap anggota di A memiliki tepat satu lawannya di B. Jadi yang di B ini bisa aja kosong. Ya, yang penting satu ini harus memiliki satu teman. Oke. Contoh yang kedua, Bapak buat nanti misalkan ini himpunan A, ya, ini himpunan B, ya. Nah, anggotanya Bapak buat 1 dan 2. Ini 3 dan 4. Oke. Bapak hubungkan 1 ke 3 dan 1 ke 4. Apakah ini fungsi? Iya, ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ada yang tahu? Iya, karena satu ini memiliki dua teman di B, yaitu 3 dan 4. Nah, syarat yang kedua, dua ini tidak memiliki teman. Ya, jadi nggak boleh. Jadi minimal anggota di daerah awal ini ada asal ini memiliki teman di B. Temannya berapa? Hanya satu. Ya. Contoh yang ketiga, Bapak buat nanti ini himpunan A, ini himpunan B. Nih, ya. Pak buat ini angkanya 1 dan 2 melambangkan anggota A, ini 3, 4 anggotanya B. Bapak hubungkan 1 ke 3, ya. Kemudian 2 ke 4. Baru hubungkan lagi 2 ke 3. 2 ke 3, ya. Apakah ini fungsi? Bukan ya? Nah, iya. Ini nanti bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Benar, karena dua ini memiliki dua teman di B, yaitu 3 dan 4. Nanti akan muncul juga yang namanya istilah-istilah ya. Nanti kalau nanti dibilang dia daerah asal, nah, sama daerah kawan ya. Daerah asal itu nanti sering disebut dengan domain, ya. Daerah kawan ini disebut dengan kodomain. Nah, sedangkan kalau nanti dibilang daerah hasil, itu range, berarti hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah adik-adik bisa memahami yang mana merupakan fungsi
dan bukan fungsi. Oke, yuk biar lebih paham kita masuk soalnya. Loh, kok soalnya seperti ini, Pak? Iya, jadi soal seperti inilah yang namanya soal fungsi ya. Kenapa? Karena ini biasanya seperti ini soal PTN-nya gitu ya. Kenapa? Karena fungsi efeksnya nggak tahu. Nah, jadi dibuat dia agak bentuknya ribet dikit, tapi ini sebenarnya mudah. Yang penting kamu harus tahu apa yang harus kamu kerjakan dan pintar untuk memilih angkanya ya. Jadi ada suatu fungsi f yang memenuhi persamaan ini deh. 2fx ditambah f1 min x sama dengan x plus 1. Diminta f5. Nah, Pak, fungsi fx-nya mana? Ya kita belum tahu. Bisa nggak Pak dicari? Bisa. Bisa nggak tidak dicari? Bisa juga. Jadi bisa dicari, bisa enggak. Terserah kita. Maka nanti ada dua cara untuk mengerjakannya. Gitu ya. Nah, kita gunakan cara yang pertama. Ya, diketahui fungsi fx ya katanya memenuhi 2fx ditambah f min 1x sama dengan x ditambah 1. Nah, diminta F5, berarti biar gampang nanti X-nya kita ganti 5. Berarti rencana kita ini yang akan kita bakal habisi. Jadi caranya gimana, Pak? Coba kita ganti X menjadi 1 min X. Berarti hasilnya menjadi apa? Coba hasilnya menjadi 2F1 min X ya, ditambah F1 min 1 min X ya, sama dengan 1 min X ditambah 1. Oke, berarti berarti 2F1 min X ditambah 1 min 1. Habis, min ketemu min plus. Berarti apa? Fx sama dengan 1 plus 1, 2. Berarti 2 min X. Berarti ini kita anggap ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Ketemu dua persamaan. Berarti bisa apa? Iya, eliminasi ya. Berarti apa? 2fx ya, 2fx ditambah f dari 1 min x sama dengan x plus 1 ya. Ini Bapak rubah aja posisinya ya. Fx Bapak bawa ke depan. Jadi apa ini? Fx ditambah 2 f1 min x sama dengan 2 min x. Tadi apa? Kita mau menghabisi 1 min x ya. Berarti ini boleh Bapak kalikan dengan 2. Ini kita kalikan dengan 1. Oke, sehingga hasilnya apa, Dek? Yuk, berarti 4fx ya ditambah 2f1 min x sama dengan apa? Kalikan 2. Berarti 2x plus 2. Oke, ini kali 1. Berarti fx ditambah 2f1 min x sama dengan 2 min x. Habisin ya, betapa kita kurangin. Nah, kurangin, mati. Nih, Siapa ini? 3fx sama dengan berapa? 3fx sama dengan, coba, 2x min x, berarti 3x. Ya, 2 min 2, habis. Berarti dapat di sini kesimpulannya 3fx itu akan sama dengan 3x. Berarti ketemu fx-nya sama dengan x. Benar ya? Diminta F5, Pak. Ya sudah muncul. Berarti ganti X-nya dengan 5. Berarti harga F5 akan sama dengan 5. Nah, sudah muncul. Apa jawabannya? Iya, yang D. Cara kedua, Pak. Saya pengen nggak mencari F-nya, Pak. Ya sudah. Ya. Sekarang kita ganti coba X sama dengan 5 ke persamaan ini. Persamaan ini ya. Jadi apa? 2F5 ditambah 1 min 5 min 4. Berarti F min 4 sama dengan 5 ditambah 1. 6. Muncul F min 4. Kita mau cari F5. Berarti Pak gimana? Yuk, kita ganti aja X-nya dengan minus 4 lagi ke persamaan. Mudah-mudahan dia muncul. Kemari, jadi apa ini? 2 F minus 4, benar ya? Ditambah F1 min 4. Iya benar, F5. F5 sama dengan min 4 plus 1. Minus 3. Benar ya? Nah, kita mau menghabisin lagi. Berarti ini Bapak kalikan dengan 2. Ini kalikan dengan 1. Hasilnya apa? Berarti 2, 4 ya. 4F5 ditambah
2F minus 4 sama dengan berapa? 12. 1 kali mari, nggak berubah ya. Tapi Bapak buat F5-nya di depan. Ditambah 2F min 4 akan sama dengan minus 3. Nah, kita mau menghabisi F minus 4. Bapak apain? Iya, benar. Ini kita kurang. Mati. Berapa ini? 3F minus 5 sama dengan 12 min 3. Benar, 15. Berarti ini bukan F min 5 ya. Berapa ini? F5. Berarti harga F5-nya akan sama dengan 5. Sama enggak? Iya, sama 5 ya. Jadi ini tidak susah ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kamu mengeksekusi apa yang harus dilakukan untuk mengerjakan soal ini. Kalau mau mencari fx boleh, tidak mencari fx juga boleh. Inilah Bapak buat dua caranya. Sekarang tinggal kamu memilih mana yang nyamannya. Oke? Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Loh, ini soal apa lagi, Pak? Ya, ini soal fungsi ya. Karena kita masih bicara mengenai fungsi. Oke. Sekarang kita jawab soalnya. Pak, bisa nggak cari fx-nya? Sepertinya akan susah nyari fx-nya atau fy-nya. Karena dia dua variabel ya. Nah, jadi kita gunakan cara yang kedua tadi aja, ya, yaitu dengan memasukkan angkanya. Ya, mudah-mudahan nanti dapat. Ya, pasti dapat lah ya. Yuk, apa soalnya? F X Y kali Y sama dengan 2F 2X kurang Y. Diketahui F8 sama dengan 6. Diminta F6 kurang F7. Nah, ya. Sekarang kita lihat yang diketahui di F8 sama dengan 6. Berarti F8 itu bisa Bapak definisikan dengan F ya 4 kali 2 ya sama dengan 2 F berapa ini? 2 X-nya 4 ya. Berarti 4 dikurang 2. Benar ya? Berarti F8 itu akan sama dengan 2 kali F berapa nih? 2 kali 4, 8. Kurang 2, 6. Ini. Ya, tadi F8 berapa? 6. Berarti 6 sama dengan 2 F6. Ya, berarti F6 sama dengan iya 3. F6 3 sudah muncul tanda-tanda kehidupan satu. Nih ya, yang belum muncul apa? F7. Gimana supaya F7? Ya kita modifikasi lagi ya. F8 itu kan kira-kira berapa lagi yang dikalikan dengan 8? Berarti boleh Pak buat F8 kali 1. Benar ya? Akan sama dengan 2 F berapa? 2 kali 8 kurang 1. Berarti F8 itu akan sama dengan 2 F berapa ini? 16 kurang 1. Berarti F8 sama dengan 2 F berapa? 15. 8-nya berapa? 6 sama dengan 2 F15. Nah, berarti ketemu 3 sama dengan F15. Ya, sama dengan F15. Oke? Lah, Pak, belum dapat F7. Ya, nggak masalah. Tetap semangat ya. Karena matematika itu yang dibutuhkan semangat. Ya. Sekarang apa yang ketahui? Ini ada F15. F15 itu boleh berapa? Ya, berarti boleh Pak buat F5 kali 3 atau 3 kali 5 ya. Nanti mudah-mudahan muncul yang 7-nya. Mudah-mudahan. Ya, jadi apa? Sama dengan 2F 2 kali 5 kurang 3. Ya, berarti F15 itu akan sama dengan 2 kali F 2 kali 5 10 kurang 3. Duh, udah muncul kehidupan ya. Berarti apa? Berarti F15 itu sama dengan 2 kali F7. Nah, sudah muncul di F7 nih. Berarti yang masih berapa? 3. 3 sama dengan 2 kali F7. Berarti F7-nya berapa? Sama dengan 3 dibagi 2. Nah, dapat. F6-nya udah dapat, F7-nya udah dapat. Ya. Sekarang apa? Yang diminta dia tentukan berapa F6 dikurang F7. Nah, jauh-jauh kita mencari yang diminta apa? Hanya 3 dikurang 3 per 2 ya. Kenapa jauh kali seperti ini ya? Ya enggak apa-apa, namanya juga soal ya. Yuk, 3 kurang 3 per 2 berapa? Iya, jawabannya 3 per 2. Oke? Nah, jadi nggak susah ya.
Nah, jadi yang dibutuhkan kamu harus memang benar-benar kreatif di sini ya. Nah, harus mencari apa yang kira-kira yang dibutuhkan, yang mana yang bisa dimodifikasi, sehingga nanti ketemu apa yang diminta di soal. Jadi ingat, matematika itu tidak susah. Ya, ingat, fungsi itu tidak susah ya. Nanti jika channel ini benar-benar bisa bermanfaat buat kamu, jangan lupa ya tombolnya di like dan di subscribe. Dari Bapak, ucapkan selamat belajar. Ingat, matematika itu mudah.